Keberadaan seorang mukmin, keberadaan saudara ya, saudara, apalagi orang-orang yang beriman ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dima'uhum wa amwaluhum haramun alaikum. Jadi harta dan jiwa orang-orang beriman itu haramun alaikum, ya, haram untuk ditumpahkan. Jadi orang yang membunuh orang yang beriman ini dosanya besar, ya, termasuk al-kabair. Juga orang yang merampok hartanya orang-orang yang beriman ini, dia termasuk melakukan dosa yang sangat besar. Dan juga kehormatan orang-orang yang beriman ini harus dijaga, harus kita jaga baik-baik. Dan tentunya kita sebagai orang yang beriman memiliki sifat apa? Rahmah, kasih sayang terhadap sesama muslim. Maka di dalam Islam itu kita diajarkan saling menjaga persaudaraan. Dan ukhuwah, persaudaraan Islamiyah ini tentu landasannya adalah iman. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, inna ikhwanukum aghla min ahlikum. Sesungguhnya saudara kalian di dalam agama, saudara kalian yang kalian ikat berdasarkan iman, berdasarkan agama, itu lebih berharga dari saudara kandung sendiri. Sampai seperti itu. Kenapa Imam Hasan Al-Basri menjelaskan? Inna ikhwanakum yadullukum ala dinikum. Karena persaudaraan yang diikat dengan iman, persaudaraan yang diikat dengan Islam, orang yang bertemu dengan saudaranya sesama muslim, sesama mukmin, itu biasanya mengajak kepada urusan-urusan agama. Ya. Jadi ketika kita ketemu dengan ikhwan, dengan saudara kita, ya, sesama muslim, sesama mukmin, sesama aktivis, jamaah masjid, ya, terus pejuang subuh, mesti aktivitasnya atau ajakan-ajakannya itu mengarah kepada agama. Yaitu mereka senantiasa memiliki aktivitas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan mungkar. Itu pasti. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan lebih mahal, lebih berharga. Ya. Dan beliau menjelaskan, wa inna ikhwanukum yadullukum ala dunya wa ahlukum yadullu ila dunya. Kalau saudara-saudara seiman kita, ketika kita bertemu, kita diajak untuk membicarakan urusan agama, ya, ayo taklim, ayo kita berinfak, ayo kita sholat jamaah, ayo kita, ya, menjadi pejuang subuh, ya, mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, sementara kadang-kadang saudara kita sendiri, saudara ya, saudara kita, ya, itu kadang-kadang mereka ketika bertemu dengan kita itu justru tidak membicarakan terkait tentang masalah agama. Apa yang dibicarakan? Ilad dunia. Apa yang dibicarakan? Dunia. Makanya kenapa kita ini perlu bertemu dengan saudara-saudara kita. Walaupun kita itu misalnya ya hanya ketemu sekedar melihat wajahnya saja, ya, di dzikrullah, melihat wajah saja, ini sangat menyenangkan. Ya. Subhanallah, jenggotnya tambah dawa rek, dulurku, ya. Menandakan apa? Semakin alim, misalnya seperti itu, ya. Hanya melihat wajahnya saja, belum senyumnya. Ya. Nanti kalau ketemu mesti ya apa infake, ya.
Infaknya mana? Ya, diajak untuk berinfak, ya. Diajak untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf. Diingatkan, ya. Begitu juga ibu-ibu diingatkan ya terkait dengan masalah-masalah kebaikan-kebaikan. Nah, inilah pentingnya saudara seagama, saudara seiman, ya, saudara seislam. Sehingga di dalam mengokohkan persaudaraan itu Islam mengajarkan, ya, yang pertama adalah ta'arufan, ya. Kemudian tafahum, kemudian ta'awun, kemudian takaful. Jadi ada 4 landasan kita membangun sebuah persaudaraan. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf ini penting, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita harus mengenal saudara kita. Kita harus mengenal siapa, ya, saudara kita ini. Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, kamu belum kenal saudaramu, ya, kecuali kamu sudah pernah melakukan safar bersama. Ya. Tahu Pak safar? Perjalanan bareng. Ya. Mungkin naik gunung. Ya. Di situ kita tahu karakternya saudara kita. Oh, arek iki ngamukan arek iki ternyata, ya. Biasa ini nang masjid itu alim, ya, senyum. Ternyata ketika kita safar ngamukan, egois, sakarepe dhewe. Nah, itu kita tahu ketika kita safar bersama, misalnya ke Jakarta bareng, satu bis atau satu mobil, ya. Nah, itu akan kita mengetahui watak, ya, karakter. Kita akan menjadi lebih paham saudara kita ini siapa. Nah, disinilah pentingnya, ya. Oleh karena itu, untuk semakin mendekatkan di antara persaudaraan umat Islam ini harus mengenal. Tak kenal maka tak sayang, ya. Nah, jadi di Dzikrullah ini juga meskipun saya tidak kenal namanya satu-satu, tapi ya paling tidak saya wajahnya alhamdulillah kenal. Ya. Alhamdulillah kenal. Bertemu sesama muslim itu diantaranya adalah mengucapkan salam. Afsus salam bainakum, ya. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, ya. Wasallu wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Masya Allah, ternyata kalau kita membaca hadis ini ternyata masuk surga itu gampang, ya. Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan fakir miskin, ya, anak yatim, ya, orang-orang yang lemah. Kemudian apa? Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu wan nasun niyam, dan sholatlah ketika kebanyakan manusia ini tidur. Artinya apa? Qiyamul lail. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Mudah napa mboten? Mudah napa mboten? Nek jawabannya rada seret ya berarti susah, ya. Yang paling ringan adalah salam. Salam saja kalau kita itu pelit, ya, irit, ya, tidak pernah mengucapkan salam kepada saudara kita, bagaimana kita bisa memberikan harta kita kepada saudara kita, membantu fakir miskin, membantu saudara yang kekurangan? Wong salam aja enggak pernah. Maka ketika kita ingin mendekat kepada saudara kita, paling tidak salam, ya. Assalamu alaikum, ya. Landasan persaudaraan orang beriman itu adalah imannya, agamanya, bukan materi, ya, bukan materi. Maka fa aslihu baina akhwaikum, kalau ada saudara kita yang berselisih, kita wajib mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang memiliki jabatan, bukan presiden, bukan menteri, bukan RT RW,
Bukan. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa di antara kalian. Walaupun presiden, tapi dia tidak punya takwa kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, dia di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang kafir, orang zalim, orang fasik. Nah, disinilah ukuran ketakwaan ya. Jadi keimanan seseorang itu wattaqullaha la'allakum turhamun, maka bertakwa kepada Allah lah kalian akan senantiasa mendapat rahmat ya. Rahmat Allah turun kepada kita. Keberkahan Allah turun kepada kita. Indikasi keberkahan ya. Jadi tanda-tanda barokah mendapat rahmat dalam kehidupan seseorang itu apa? Kata Ibnu Qayyim, ziyadatul khair. Semakin hari kehidupan kita ini semakin baik. Dalam keluarga, antara suami dan istri semakin harmonis. Mencari nafkah ya, selalu dimudahkan, Masya Allah ya. Kemudian ya, komunikasi dengan tetangga, dengan teman, itu pun membuahkan satu kemudahan-kemudahan. Anak sekolah ya, mudah bayarnya ya. Utang lunas semua ya. Pokoknya semua dimudahkan. Ini maknanya apa? Berkah ya. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Semua yang kita dapatkan itu akan senantiasa menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barokah ya. Jadi apapun profesi kita Pak, guru, petani, pedagang, dokter, ya, semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, manakala semua pekerjaan itu barokah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, di antara kita, tetangga, saudara, teman, sahabat. Oleh karena itu Allah memperingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diperolok-olokkan itu lebih baik ya, daripada mereka yang mengolok-olok ya. Jadi kita tahan lisan kita Pak ya. Bapak Ibu, kita belajar untuk menahan lisan kita, menahan tangan kita ya, karena sebetulnya tulisan yang kita tulis di media sosial ya, tulisan-tulisan ini itu sama hakikatnya dengan lisan kita ya. Karena media sosial ini Masya Allah luar biasa ya. Oleh karena itu kita tahan. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata cacian kepada orang lain. Jangan sampai kita mengolok-olok saudara kita sendiri. Boleh jadi saudara kita yang kita olok-olok, saudara kita yang kita caci maki itu lebih baik daripada kita. Kita tidak tahu. Asa yakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in. Begitu juga antara perempuan yang satu dan yang lainnya, jangan mudah mengolok-olok. Asa yakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ya. Kita dilarang mengolok-olok. Kemudian yang kedua, dilarang apa Pak? Tidak boleh kita saling mencela satu dan yang lainnya, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk ya. Jul bajul. Nah, nyeluk sak karepe dhewe ya. Apalagi di Surabaya di Kupang Rajan ya, nyeluk sak karepe dhewe ya. Itu dilarang Pak, dilarang ya. Nah, ini bro-bro ini ya, apa? Teman-teman yang muda-muda ini ya, para remaja pemuda ini ya,
sudah mulai kita tinggalkan, itu tradisi jahiliyah ya. Jadi kita panggil ya akhi, ya wahai saudaraku ya. Kalau yang perempuan ibu-ibu ya mungkin ya Humairah ya. Dipanggil ya yang menyenangkan hati ya. Wah, saya kok kayak Aisyah ya dipanggil Humairah ya. Jadi memanggil dengan panggilan yang disukai. Ini adab dan akhlak di dalam Islam. Jangan memanggil gelar-gelar yang dulu ini tradisi orang-orang jahiliyah. Dan ini akan menjadikan hati kita mengeras. Dan itu akan menimbulkan kebencian. Ya. Bapakku jenengi api-api awamu. Ya, nyeluki koyo. Jadi manggilnya manggil dengan sebutan yang jelek, wis pokoknya paling elek sak Surabaya ya. Nah, jadi ini kan akhirnya menimbulkan kebencian, ya, kebencian. Dan ini tidak boleh ya. Kalau ada perselisihan di antara saudara, secepatnya segera mungkin untuk diperbaiki. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman. Ini juga adabnya kepada saudara, jauhilah kalian ya di antara kalian suudzon ya, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Sesama saudaranya muslim, sesama saudaranya orang-orang beriman suudzon. Nah, ini tidak boleh ya. Dhon-dhon yang ada di dalam diri kita kepada saudara kita segera kita perbaiki ya. Jadi kita itu dianjurkan untuk berhusnudzon kepada saudara kita ya. Jadi kalau kita don ya, teman kita itu guyu dikira ngenyek ya. Kalau kita don sama saudara kita itu, padahal saudara kita ini tertawa ya, senang. Masya Allah, kon ngenyek yo. Loh, aku iki guyu seneng ketemu awakmu, kok kon ngenyek yo. Aku anjene gak duwe duit tapi ojo ngenyek. Ya Allah, ya salam ya. Saya ini bahagia senang ketemu antum. Itu kalau gon begitu ya. Apalagi enggak tertawa. Oh, anjene gak seneng be aku. Ya, nah ini gak tahu disopo, gak guyu ya. Nah, disitulah Pak, kalau kita sudah dzon kepada saudara kita itu, apa yang dilakukan saudara kita itu jelek semuanya. Apalagi sama suami dan istri. Ya, jangan sampai ada dzon, ya, ada prasangka ya terhadap suaminya. Kalau sudah di rumah tangga itu ada dzon, suami dengan istri, istri dengan suami, waduh, ya rumah itu serasa apa? Neraka. Ya. Gak kobongan tapi koyok panas terus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Udah. Sampean, aku ngerti sampean lapo nang jobo. Loh, apa ya? Aku yang ngerti sampean nang omah lapo. Jadi sesama suami dan istri selalu don. Makanya di dalam Islam itu apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah prasangka itu, ya. Selalu berhusnudzon kepada saudara sesama muslim, apalagi terhadap suami dan istri. Suami dan istri itu dia akan mendapatkan satu kebahagiaan apabila samahatun nafs. Di dalam keluarga itu dia memiliki samahatun nafs, berlapang dada. Memahami, menerima kekurangan suami dan istrinya. Hal-hal yang kecil itu wajar. Kekurangan terhadap istri, terhadap suami wajar. Ya. Masing-masing suami dan istri memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka kalau di dalam keluarga tidak ada samahatun nafas, tidak ada lapang dada menerima kekurangan, ini yang akan menjadikan konflik. Maka ingat, kita membangun sebuah keluarga, membangun persaudaraan semata-mata beribadah karena hanya kepada Allah. Mencari ridho Allah. Tujuan kita berumah tangga, membangun bahtera ini apa? Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah apa? Keluargamu, dirimu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Supaya apa? Kita menjauhkan anak, diri kita, keluarga kita dari api neraka. Ini tujuan yang utama, agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan tujuan ini sangat besar sekali. Visi misi kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah, agar kita selamat di akhirat kelak. Maka kalau ada ya warna-warni kehidupan atau seni dalam berumah tangga, ini harus kita pahami. Istri kita memiliki banyak kekurangan, suami kita memiliki banyak kekurangan, atau di dalam persaudaraan saudara kita ini banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu harus samahatun nafas atau salamatus sodr, saling memahami ada kekurangan masing-masing, sehingga tidak menuntut yang terlalu berlebihan, yang tidak mampu, tidak ada kemampuan pada suami dan istri atau saudara kita. Oleh karena itu zon-zon yang ada pada diri kita itu hendaknya dibuang jauh-jauh. Oh, enggak begitu ya. Misalnya mendengar informasi tentang saudara kita atau suami atau istri ya itu kita harus, saya tahu siapa dia, saya tahu siapa orangnya.